lebih enak mana, bibit dari spora atau katak super mini? Dan hati-hati untuk beli bibit katak super mini di bulan 5 ini. Mengamat demikian, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya mengupload untuk katak mini isi 800 ya, bisa menghasilkan umbi sebesar 1 kilo sampai dengan 1,4. Nah, banyak sekali yang heran ataupun yang pengen belajar, tapi tidak sedikit juga yang menentang dan sangat tidak percaya. Ya. Ada yang bilang kenapa akarnya bersih, sudah bersih dan sebagainya. Mungkin sudah saya jawab. Untuk perakaran dan umbi yang sudah dibongkar, untuk perakarannya yang bagus itu kalau sudah akarnya bersih kan itu. Masih dibantah juga kenapa rata-rata saat ini harusnya belum bersih ya, mungkin karena penanaman kita lebih awal, karena penanaman dulu itu menurut Mas Amun kemarin bulan September itu sudah tumbuh tunas sehingga disemai dulu di polybag kan gitu. Ini untuk katak ya, yang mungkin saat ini akan saya bahas ya, untuk katak super mini, katak di atas angka 700 ya, 700 ke atas per kilonya, 700 biji ke atas. Untuk bulan sekarang ini mungkin bagi saya itu cenderung untuk mengkhawatirkan. Nah, kenapa? Karena kata-kata super mini ya, kata-kata super mini itu cenderung nantinya sampai dengan musim tanam itu akan mengecil ya. Nah, akan kering terus sampai kecil. Nah, ini kata super mini ya. Ini mungkin ya juga dorman asli ya, ini kata-kata super mini yang mungkin agak besar, dan ini juga yang agak sangat super mini lagi ya. Ini cenderung nanti untuk bulan-bulan 9, 10, 11 pada waktu musim tanamnya ini belum tentu nanti akan bisa ditanam. Kenapa? Karena ini mungkin juga cara karantina masing-masing orang berbeda, sehingga untuk kata-kata yang super mini yang kayak gini ini nanti ada sebagian yang mengering ya, mengering dan sudah tidak bisa ditanam lagi. Nah, ini yang saya khawatirkan untuk apalagi untuk pemula ya, pemula yang pengen bersabar. Nah, terus yang kedua, bagaimana apabila kata memilih bibit yang lain sebagai alternatif untuk katak mini? Mungkin sering saya arahkan, sering saya infokan, saya beritahukan bahwa lebih baik mungkin akan memilih bibit dari spora yang kayak gini ya, ini bunga spora yang kayak gini, ini justru akan nantinya lebih aman ya, daripada untuk bibit-bibit yang dari katak. Karena kalau bibit spora itu disimpan makin kering pun juga tidak akan jadi masalah ya. Yang penting untuk spora ini juga spora yang baik-baik, dalam artian juga dorman total kan gitu. Untuk katak pun juga tak kira juga sama ya. Untuk hasil bagaimana? Semua yang dihasilkan dari jerih payah dan luluh keringat yang menetes tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik kan gitu. Sebagaimana apabila kita cara penanaman yang benar, saya yakin untuk hasilnya pun akan maksimal, dan tidak ada yang tidak mungkin kan gitu. Dan cuman kemungkinan kita belum bisa nyampe nah, gitu. Mungkin tanaman kita saat ini belum bisa maksimal. Nah, ini perlu dicari kekurangan kita apa ya. Kebutuhan nutrisi seseorang itu berbeda-beda. Kenapa bule itu lebih besar-besar, kenapa orang Asia itu kecil, ternyata orang Asia itu juga bisa besar kan gitu. Nah, tergantung nutrisi yang diberikan. Mungkin karena protein orang bule itu banyak, nah akhirnya dia juga lebih tinggi. Nah, orang-orang Asia mungkin banyakkan karbohidrat, tapi saat ini pun juga orang-orang Asia sudah mulai tinggi-tinggi, sudah mulai besar-besar kan gitu. Mungkin bisa dilihat di zaman sekarang kan.
Demikian juga untuk tanaman pun juga tak kira sama, dalam artian kalau seandainya bibit umbi, bibit katak mini yang sekian ini kemarin bisa menghasilkan umbi yang luar biasa, untuk spora pun sebenarnya kita juga pernah menyaksikan. Nah, bahkan mungkin tanaman adik saya sendiri itu dari spora kayak gini bisa mencapai berat 1 kilo. Cuman apabila saya upload lagi tentunya saya akan lebih dibully kan itu. Karena apa, dari katak mini aja sudah bisa menghasilkan kayak gitu, saya sudah ditanyakan orang. Apalagi kalau saya nanti saya upload. Sebenarnya videonya dulu untuk tanamannya yang di polybag sudah saya upload dulu ya. Spora usia 7 bulan yang ini. Saya memberitahukan ini cuman sekedar untuk informasi. Kalau memang teknik penanamannya benar, teknik penanamannya bagus, nutrisi yang diberikan benar, tidak ada yang tidak mungkin untuk tumbuhan itu bisa maksimal. Karena saat ini kembali lagi, saat ini itu petani berbondong-bondong untuk bagaimana menanam supaya umbinya itu besar, bagaimana umbinya itu berat. Karena permintaan pabrik saat ini itu ialah beratnya umbi ya, beratnya umbi yang diminta gitu. Sehingga kembali lagi untuk kata-kata super mini tadi ya, cenderung kita tidak begitu sarankan ya, kita tidak begitu sarankan kepada pemula, karena nanti pada waktu tanam kita takutnya sudah kering ya, gitu. Kecuali apabila pembeliannya itu nanti mendekati musim tanam, silahkan Anda beli untuk katak super mini. Karena pada waktu menjelang musim tanam tentunya katak-katak super mini itu sudah terpilih, sudah dipilihi yang bisa ditanam yang mana, yang kering tidak dibahas ditanam yang mana, itu akan sudah terafkir kan itu. Sehingga kita beli pasti sudah mendapatkan hal yang baik. Nah, kecuali kalau kita beli sekarang, kalau sampai musim bulan 8 bulan 9 tentunya keringnya sudah banyak, sehingga nanti banyak yang tidak bisa ditanam. Nah, ini saya khawatirkan kalau sama-sama kayak gitu mungkin akan lebih baik apabila kita menanam dari spora ya. Spora pun sebenarnya ada dua macam, ada yang spora yang besar, ada spora yang kecil, ada mungkin spora yang sedang, cuman untuk membedakannya agak sulit. Nah, ini saya punya contoh, saya punya spora kecil, spora yang besar, dan untuk katak super mini ya. Nah, ini contoh kita punya yang namanya spora kecil ya, sporanya kecil-kecil, ini baru kemarin ya kita kupas sehingga kekeringannya juga belum. Terus kita ada spora ini tak pilihin ya, ada yang sporanya agak besar-besar. Nah, ini nanti hasilnya akan berbeda. Pada video yang lalu yang di sini, ini ialah video yang kita bikin 3 dari ini dan 1 dari ini ya, 1 tanaman dari yang kecil. Sementara untuk katak-katak super mini itu masih ya kayak gini. Nah, ini nanti resiko-resiko yang timbul yang ini agak, nah ini kayak gini. Ini kan ada yang juga sangat kecil sekali dan ini, terus ada yang mulai, nah ini salah satu yang mulai mengeriput ya, mengeriput menyusut nah gitu. Ini bisa saja nanti pada waktu musim 8 ini sudah tambah kering dan tidak bisa ditanam lagi. Apalagi yang kecampuran yang kecil-kecil, sangat kecil kayak gini, ini sudah kita gembuk-gembuk kayak gini. Ini sangat riskan ya, sangat riskan untuk pemula. Makanya kita jarang sekali saya mengarahkan untuk pemula itu pakai kata-kata yang super mini. Paling untuk kata-kata yang kita arahkan rata-rata kata-kata isi 400 ke atas, 400 up kata mini. Untuk kata super mini ya mending kalau saya lebih baik nanam dari spora, karena harganya pun juga akan lebih murah spora ya. Spora ini untuk 1 kilo rata-rata isinya kalau yang besar kayak gini itu sekitar 6.000, kalau yang kecil-kecil kayak gini itu sekitar 7.500
per kilo. Nah ini isi berapa bijinya. Nah itu. Sementara katak super mini ini mungkin bisa dikatakan dari angka isi 700 up sampai angka yang 1000 up, ada yang 1200 up kan gitu. Ini tergantung perawatan. Biasanya yang bisa bertahan itu rata-rata kelembapannya mungkin lebih terjaga tempatnya, tempat karantina, karena tempat karantina masing-masing seorang itu berbeda. Ada yang rumahnya sejuk, ada yang rumahnya cukup panas karena harus melewati musim-musim kemarau. Nah itu. Tapi untuk kembali lagi untuk tanaman, kalau saya mungkin lebih cenderung mengarahkan nanti untuk ke spora, karena saya ngalamin sendiri untuk penanaman spora itu juga hasilnya cukup luar biasa ya, tidak seperti orang dibilang ya yang katanya cuma sekecil segini gini. Nah ini biasanya begitu, justru bukan dari spora, atau mungkin kalau kata bibit cabutan saya yakin hasilnya akan segini toh. Nah, tapi kalau spora ini saya yakin untuk hasilnya jauh lebih maksimal ya, karena kita punya tanaman spora. Langsung dilihat boleh. Nah, ini adalah tanaman contoh dari spora. Ini spora, ini juga spora. Ini sudah tunas ke 8 ya, 7 atau 8 ini. Ini rata-rata dari spora ini kayak gini. Ini estimasi untuk bibit ya, berat umbi ya nanti sekitar 3 on, ada yang 2 on, 3 on sekitar itu. Karena lahan-lahan di sini ialah lahan yang memang sengaja saya biarkan ya, saya tidak rawat. Ini karena lahan milik tetangga dan kebetulan lokasinya di samping rumah. Ini tidak ditanami, kebetulan yang punya lagi dinas di Kalimantan, sehingga tanah ini saya manfaatkan untuk karantina ya, karantina dari bunga spora yang kayak gini. Nah, ini untuk bunga spora, ini sebentar lagi sudah mulai menguning, ada yang sudah mulai menguning. Nah ini tinggal masa-masa panen nanti. Nah, ini sekilas ya untuk teman-teman semua, lebih enak mana menanam spora atau dari bibit katak super mini. Intinya dari situ. Kalau saya kembali lagi, saya lebih suka ditanam dengan bibit spora ya, karena satu, untuk bibit dari spora itu pasti jamin keamanan dari pas kita pembelian sampai dengan musim tanam. Kalau dari bibit katak mini itu pasti penyusutannya luar biasa, karena dia tidak, kulitnya tipis, dia akan mengeras kulitnya dulu. Kalau ngeras kulitnya sampai ke dalam, sampai dagingnya ya akan habis. Berbeda dengan spora ini, dia punya kulit tersendiri, yang kulitnya itu semakin keras, biji yang di dalamnya akan terlindungi ya. Mungkin penjelasan saya itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.